Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Amelia Febriandi. Saya dari Prodi Perbankan Syariah kelas B semester 2. Di sini saya akan membuat video tentang syirkah untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester saya, mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Ibu Fitri Paijah. Syirkah menurut para ulama. Yang pertama, menurut ulama Hanafiyah, syirkah adalah ungkapan tentang adanya transaksi akad antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keberuntungan. Menurut ulama Malikiyah, perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan atau tasharuf harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya. Menurut ulama Syafi'iyah, syirkah adalah ketetapan hak pada suatu yang dimiliki seseorang atau lebih dengan cara yang masyhur atau diketahui. Menurut ulama Hanabilah, syirkah adalah perhimpunan hak atau kewenangan atau pengelolaan harta. Bisa disebut juga tasyaruf. Dasar hukum syirkah. Yang pertama, Al-Quran dalam surah Shad ayat 24 dan surah Al-Isra ayat 64. Yang kedua, hadis Rasulullah SAW. Dalam menjalankan metode syirkah, Rasulullah tidak melarang, bahkan menyatakan persetujuan dan ikut menjalankan metode ini, yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Muhammad SAW. Yang ketiga, al-ijma. Umat Islam sepakat bahwa syirkah diperbolehkan, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang jenisnya. Rukun dan syarat syirkah. Yang pertama, rukun syirkah. Menurut ulama Hanafiyah, rukun syirkah hanya ijab dan qabul. Yang kedua, syarat syirkah. Syarat syirkah ijab qabul para pihak yang membuat kontrak dan pekerja. Macam-macam syirkah. Syirkah terbagi menjadi dua, yaitu syirkah amlak atau perserikatan dalam kepemilikan, dan syirkah al-uqud atau perserikatan berdasarkan akad. Syirkah al-uqud dibagi menjadi 5. Yang pertama, syirkah al-inan, yaitu kontrak antara dua orang atau lebih dengan ketentuan masing-masing harus berkontribusi. Yang kedua, syirkah al-mufawadah, yaitu perjanjian kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak harus memberikan dananya dan turut berpartisipasi. Yang ketiga, syirkah al-abdan, yaitu perjanjian yang hasilnya dibagi dengan kesepakatan bersama. Yang keempat, syirkah al-wujuh, yaitu perserikatan tanpa modal, artinya dua orang atau lebih membeli barang tanpa modal. Yang kelima, syirkah mudharabah, yaitu perjanjian antara pemilik modal dan seorang pekerja mengelola uang dari pemilik modal dalam suatu usaha tertentu dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Hal-hal yang membatalkan syirkah. Yang pertama, hal-hal yang membatalkan syirkah secara umum. A. Pembatalan oleh seorang anggota serikat. B. Meninggalnya salah seorang anggota serikat. C. Murtadnya salah seorang anggota serikat. Dan D. Gilanya peserta yang terus-menerus. Yang kedua, hal-hal yang membatalkan syirkah secara khusus. Yang A. Rusaknya harta syirkah.
dan B. Tidak terwujudnya persamaan modal dalam syirkah mufawadah ketika akad dimulai. Syirkah fasid menurut ulama Hanafiyah. Menurut ulama Hanafiyah, syirkah menjadi tidak sah jika berserikat dalam pekerjaan atau barang mubah milik orang lain yang bisa dimiliki dengan mengambilnya seperti berburu, mencari kayu bakar, mencari rumput, mengambil air, memetik buah, dan menggali tanah pertambangan. Kesimpulan, syirkah atau perseorangan adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam satu pemodalan, keterampilan, dan kepercayaan dalam usaha tertentu dengan perjanjian hasil dibagi bersama berdasarkan nisbah. Rukun dan syarat syirkah adalah ijab dan qabul. Syirkah terbagi menjadi dua, yaitu syirkah amlak dan syirkah al-uqad. Dan hal-hal yang membatalkan syirkah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Sesi tanya jawab. Yang pertama, apakah syirkah itu batal dengan habisnya modal salah satu pihak? Jawabannya adalah apabila modal salah satu pihak yang beraliansi dagang habis sebelum dicampurkan, secara hukum atau nyatanya syirkah dengan sendirinya batal. Namun, kalau modal itu habis setelah itu sebagai akibat yang harus diterima oleh syirkah, sehingga tidak langsung berhenti ketika sebab itu. Syirkah mereka tetap berjalan sebagaimana adanya. Yang kedua, dijelaskan salah satu hal-hal yang membatalkan syirkah adalah matinya salah seorang anggota. Nah, bagaimana jika syirkah yang dilakukan telah mendapatkan laba yang cukup banyak? Apakah syirkah akan berakhir begitu saja? Jawabannya adalah tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Yang meninggal pasti punya wali. Nah, syirkah orang yang meninggal tadi dikembalikan kepada yang mewalikan. Apakah ingin melanjuti syirkah? Tergantung, atau ingin mengakhiri syirkah tersebut dengan membagi laba yang telah dapat tadi dengan ketentuan hasil dibagi tergantung kesepakatan bersama. Sekian video yang dapat saya buat, semoga dapat menambah wawasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.